4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 106. Hawa tubuh yang sama. Kakek Zhu mempercepat jalannya sebelum terjadi kekacauan yang membuat Fang Yin gagal mendapatkan tanaman langka lentera perak milik Tian Feng. Mereka adalah tamuku Tian Feng, seru kakek Zhu ketika sudah tiba di hadapan mereka semua. Semua orang melihat ke arah kakek Zhu. Fang Yin merasakan kedekatan emosional yang begitu kuat di antara keduanya. Aku tidak mengganggu mereka, kakak, seru Tian Feng. Ketua sekte dan Fang Yin saling berpandangan ketika mendengar pria buta itu memanggil kakek Zhu dengan sebutan kakak. Keduanya memiliki penampilan fisik yang sangat jauh berbeda, di mana kakek Zhu terlihat sangat tua sedangkan pria buta itu terlihat seperti baru berusia sekitar 30 tahun. Perasaanku tidak salah. Pria buta itu memang sudah tua, bukan? Jangan-jangan ketua Yu juga sudah berumur. Terserahlah. Aku tidak peduli. Yang jelas dia tetap setampan Zidane. Fang Yin mengulum senyum di balik cadarnya. Mereka adalah orang yang telah menyelamatkanku dari ketua tentara iblis darah. Aku ingin membalas jasa pada mereka dengan membantu mereka menemukan tanaman obat langka, jelas kakek Zhu pada Tian Feng. Tanaman obat langka. Apakah aku memiliki tanaman obat yang mereka cari? Tanya Tian Feng. Keakraban di antara keduanya sangat jelas terlihat. Fang Yin semakin yakin jika keduanya memang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat terlepas dari hubungan darah yang mereka miliki. Benar, anak ini membutuhkan rumput lentera perak, ujar kakek Zhu. Tian Feng terlihat berpikir setelah mendengar kakek Zhu menyebutkan nama tanaman obat yang diinginkan oleh tamu-tamunya kali ini. Tanaman itu sudah hampir punah dan hanya tersisa segelintir saja di daratan benua tengah dan benua selatan. Tanaman itu diburu dan diambil secara besar-besaran oleh para kultivator dan alkemis. Mereka membuat pil rahasia yang mampu meningkatkan kemampuan dengan cepat. Tidak jarang seorang alkemis yang tamak membuat banyak pil lalu menjualnya dengan harga yang sangat mahal pada seorang kultivator dan para bangsawan. Mengingat akan hal ini, Tian Feng merasa harus berhati-hati untuk memberikan tanaman ini pada orang yang baru dikenalnya. Aku bersedia memberikan tanaman obat itu dengan satu syarat, ucap Tian Feng. Kamu benar-benar tidak berubah, anak nakal. Jangan memberikan syarat yang tidak masuk akal pada mereka atau aku akan membuat perhitungan denganmu, ancam kakek Zhu. Aku tidak akan berani melakukannya di hadapanmu, kakak. Tian Feng meringis sambil menggaruk tengkuknya. Tian Feng maju ke hadapan Fang Yin dan berdiri dalam jarak yang sangat dekat. Kali ini Fang Yin tidak menghindar. Jangan takut. Aku tidak bermaksud untuk melakukan hal yang tidak sopan ataupun membahayakan nyawamu. Izinkan aku untuk memegang bahumu dan membaca hawa tubuhmu. Setelah itu aku akan memberikan tanaman yang kamu cari. Aku tidak yakin kamu memiliki tanaman itu. Tunjukkan padaku baru aku akan menuruti keinginanmu, seru Fang Yin. Gadis yang cerdas, puji Tian Feng. Setelah mengatakan itu Tian Feng membuka tangannya lalu keluarlah tanaman yang diinginkan oleh Fang Yin. Mata Fang Yin berbinar ketika melihat tanaman itu ada di depan matanya. Aku percaya padamu, ucap Fang Yin dengan penuh keyakinan. Sekarang bersiaplah. Aku ingin membaca hawa tubuhmu.
Tian Feng meletakkan telapak tangan kanannya di atas pundak sebelah kiri Fang Yin. Sesaat Fang Yin merasakan adanya aliran energi yang sangat lembut menerobos menembus aliran darahnya. Dia merasakan getaran yang aneh seakan mengguncang tubuhnya. Fang Yin masih sadar, tetapi di saat yang sama alam bawah sadarnya pun terbuka. Di sana dia melihat bayangan Kaisar Gu, kedua kakaknya, beserta seluruh klan Gu berdiri di belakang Tian Feng. Tanpa sadar air mata Fang Yin menetes. Meskipun roh di dalam tubuhnya adalah milik Agatha, namun di kedalaman jiwanya, emosi Fang Yin tetap terhubung dengannya. Hal yang sama juga terjadi pada Tian Feng. Hatinya bergetar ketika mendapati jika di hadapannya sedang berdiri anggota klannya yang masih tersisa. Tian Feng tidak kuat lagi menahan perasaannya. Tangannya dia lepaskan dari bahu Fang Yin lalu berjalan mundur menjauh dari tempat Fang Yin berdiri. Aku tidak menyangka jika klan Gu masih menyisakan seorang gadis jenius setelah pembantaian itu. Aku juga merasakan aura Dewi Naga di dalam tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Pantaskah seorang pria buta yang terbuang sepertiku mengaku sebagai pamannya? Tian Feng terus berjalan mundur dengan hatinya yang gamang. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 105. Pendekar Seribu Mata. Episode berikutnya. Bab 107. Cerita kelam. Tian Feng. Apa yang terjadi? Pekik kakek Zhu. Baru kali ini dia melihat wajah Tian Feng seperti itu. Kakek Zhu mencoba mengejarnya meskipun gerakan Tian Feng sangat cepat dan sulit terkejar. Di saat kakek Zhu hampir putus asa saat kehilangan jejak Tian Feng, tiba-tiba Tian Feng kembali ke hadapannya lalu memberikan tanaman langka itu. Rupanya kepergiannya tadi untuk mengambil tanaman itu untuk Fang Yin. Tolong berikan tanaman obat ini untuknya, ucap Tian Feng lalu berbalik untuk segera pergi dari hadapan kakek Zhu. Tunggu, kamu mau kemana memangnya? Tanya kakek Zhu dengan wajah penuh tanda tanya. Aku tidak tahan berdekatan dengan gadis itu. Dia. Tian Feng berkata sambil menahan perasaannya. Kakek Zhu mengerti apa yang dirasakan oleh Tian Feng saat ini. Meskipun belum tahu pasti apa yang membuatnya menjadi begitu lemah. Beristirahatlah. Terima kasih telah membantu tamuku, ucap kakek Zhu sebelum berbalik meninggalkan Tian Feng. Mereka berjalan saling berlawanan arah. Kakek Zhu berjalan menuju ke tempat Fang Yin berada, sedangkan Tian Feng berjalan sambil menunduk penuh kesedihan. Langkahnya sangat lambat. Berjalan gontai untuk kembali menepi dari keramaian. Tunggu. Pekik Fang Yin mengabaikan kakek Zhu yang terbengong ketika melihatnya berlari menyusuri Tian Feng. Tian Feng bisa merasakan kehadiran Fang Yin meskipun dia tidak menoleh ke belakang. Kini mereka telah berada pada jarak yang cukup dekat. Maaf. Bisakah aku meminta waktumu sebentar, Tuan? Tanya Fang Yin setengah memohon. Aku sudah memberikan tanaman langka itu pada Kak Zhu, ucap Tian Feng masih dengan sikapnya yang terlihat tenang. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Fang Yin mengucapkan terima kasih dan masih terus berjalan mengikutinya. Di kejauhan tampak ketua sekte ingin pergi untuk menyusul Fang Yin, tetapi kakek Zhu mencegahnya. Dia memintanya untuk memberi waktu pada mereka berdua untuk menyelesaikan masalahnya. Kembali ke tempat Tian Feng dan Fang Yin berada. Tidak perlu berterima kasih untuk hal sekecil ini.
Katakan ada maksud apa kamu datang menghampiriku? Tian Feng menghentikan langkahnya lalu menghadap ke arah Fang Yin. Aku merasakan sesuatu yang aneh ketika tanganmu menyentuh bahuku. Apakah Tuan bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi dan jurus apa yang Tuan pakai baru saja? Fang Yin mengungkapkan semua yang ingin dia ketahui. Tian Feng tidak menjawab pertanyaan Fang Yin melainkan maju selangkah demi selangkah hingga berada di dalam posisi yang paling dekat. Aku tahu kamu sedang menyembunyikan jati dirimu dari orang lain. Namun aku tidak akan salah dalam membaca hawa tubuhmu. Perasaan aneh dan tidak nyaman yang kamu rasakan itu karena emosional kita-kita yang terhubung satu sama lain. Kesamaan darah yang mengalir di dalam tubuh kita membuat kita bisa melihat seluruh anggota klan yang memiliki darah yang sama. Jelas Tian Feng. Fang Yin membelalakkan matanya setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Tian Feng. Jadi kita adalah keluarga. Fang Yin masih tidak percaya dengan apa yang dia alaminya hari ini. Kita adalah anggota klan Gu yang masih tersisa. Lagi-lagi Fang Yin kembali dibuat terkejut dengan pernyataan Tian Feng. Jika benar pria ini merupakan anggota klan Gu, kenapa dia memilih tinggal di tempat ini? Fang Yin mencoba menerka-nerka. Setahunya klan Gu adalah kaum bangsawan di benua timur jauh sebelum Gu Minghao yang merupakan ayah Fang Yin diangkat menjadi seorang kaisar. Aku tidak mengerti, Tuan. Jika Tuan benar-benar berasal dari klan yang sama denganku, mengapa Tuan tinggal di tempat terpencil seperti ini? Fang Yin memberanikan diri untuk bertanya alasan Tian Feng tinggal di sini dan menjauh dari keluarga. Karena aku buta, jawab Tian Feng singkat. Ucapan ambigu itu membuat Fang Yin begitu keras memikirkan kisah di balik jawaban Tian Feng tersebut. Maafkan aku Tuan. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun masuk ke dalam ranah pribadimu. Fang Yin mencoba bersikap sopan. Kamu tidak memiliki kesalahan. Aku adalah orang yang terbuang dari klan Gu. Dengan keadaanku yang cacat aku tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak lain seusiaku. Hingga suatu ketika, aku bersama orang tuaku pergi dalam sebuah perjalanan panjang. Di dalam perjalanan kami dirampok hingga orang tuaku mati dan aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Para perampok itu membiarkan aku hidup karena mereka tahu jika aku buta. Saat itu aku baru berusia 5 tahun. Tian Feng menghentikan ceritanya sejenak. Butiran-butiran bening mengembun di sudut matanya. Suaranya yang terdengar serak menggambarkan betapa dalam dia memendam kesedihannya. Fang Yin tertunduk mencoba memposisikan dirinya sebagai Tian Feng. Meskipun dengan cerita yang berbeda, tetapi mereka sama-sama memiliki kisah hidup yang tragis. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 106. Hawa tubuh yang sama. Episode berikutnya. Bab 108. Pil pemanggil roh. Setelah sejenak terdiam, Tian Feng kembali melanjutkan ceritanya bagaimana dia harus berjalan tanpa arah menyusuri tempat asing yang membuatnya melewati berbagai macam bahaya. Awalnya dia menangis tetapi dia berpikir sampai air matanya berubah menjadi darah sekalipun tidak akan pernah merubah keadaan. Selama berhari-hari hidup di tempat yang entah seperti apa, Tian Feng memakan berbagai macam tumbuhan yang dia temukan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Suatu ketika dia memakan tumbuhan beracun yang hampir saja merenggut nyawanya.
Beruntung di hari itu ada seorang pertapa yang kebetulan lewat datang menolongnya. Pertapa itu tidak sendirian. Dia datang bersama seorang anak yang tidak lain adalah kakek Zhu. Kakek Zhu juga memiliki nasib yang sama, bahkan lebih miris. Dia tidak mengingat nama panjangnya dan hanya ingat ibunya dulu memanggilnya Zuer. Mereka tumbuh dan berkembang bersama di bawah naungan sang pertapa itu. Mengingat usianya yang telah renta, pertapa itu membekali kakek Zhu dan Tian Feng dengan ilmu pengobatan dan teknik pemurnian qi. Setelah sang pertapa meninggal dunia, Tian Feng dan kakek Zhu berpetualang bersama untuk mengenal dunia luar. Mereka tidak pernah berpisah hingga seorang pendekar yang juga buta membawa Tian Feng pergi bersamanya. Setelah kepergian Tian Feng, kakek Zhu tinggal bersama sepasang suami istri yang bekerja sebagai alkemis dan mereka kembali bertemu di Bukit Keramat ini. Baik Tian Feng maupun kakek Zhu tidak tahu jika mereka sebenarnya tinggal di tempat yang berdekatan. Baru sekitar 1 tahun ini kakek Zhu bertemu dengan Tian Feng di tempat ini ketika sedang mencari tanaman obat. Fang Yin terdiam mendengar kisah pilu di masa lalu Tian Feng. Cerita itu bisa menjadi tamparan untuknya agar lebih bersemangat dalam perjalanan hidupnya. Aku pun memiliki nasib yang tidak kalah tragis, Tuan, ucap Fang Yin dengan suara beratnya. Lebih baik kamu memanggilku paman saja. Mungkin dengan begitu aku akan merasa jika aku adalah bagian dari klan Gu. Tian Feng berharap Fang Yin akan memenuhi keinginannya. Baik, paman. Aku juga akan membagi cerita hidupku padamu. Fang Yin ingin mencari dukungan sebanyak-banyaknya untuk merebut kembali tahta ayahnya dan juga membalaskan dendamnya pada para pemberontak itu. Dia juga akan membersihkan nama ibunya dari tuduhan keji itu dan mengembalikan kehormatannya. Tian Feng mendengarkan cerita Fang Yin dengan seksama dan memperlihatkan kemurkaan di wajahnya. Jika tiba waktunya tiba aku pasti akan datang untuk membantumu, Yiner. Ambil ini. Pakai ini di saat kamu mengalami kesulitan. Maka aku akan datang. Tian Feng menyerahkan 5 buah pil yang berwarna putih kemilau. Terlihat jelas kebingungan di wajah Fang Yin ketika menerima pil-pil itu. Sebelum dia bertanya, Tian Feng sudah menjelaskan padanya lebih dulu tentang pil apakah pil itu dan bagaimana cara menggunakannya. Pil pemanggil roh. Pekik Fang Yin merasa takjub dengan pil-pil di tangannya itu. Di dalam pil ini ada darah atau bagian tubuh orang yang akan dipanggil sehingga jiwanya terhubung dengan pil ini. Benar. Simpan baik-baik. Aku akan datang sebanyak jumlah pil itu jika kamu mengalami kesulitan. Setelah pil itu habis lain kali aku akan memberikannya lagi padamu. Hampir saja aku berpikir jika paman tidak ingin bertemu lagi denganku tanpa pil ini. Fang Yin berbicara sedikit santai untuk mengurai ketegangan mereka. Kamu bebas bertemu denganku tanpa harus menggunakan pil itu. Lalu apa rencanamu setelah ini? Tanya Tian Feng. Fang Yin tampak berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Tian Feng. Aku tidak akan mengatakan apa tujuanku dan langkah yang akan aku ambil. Aku menghargai niat baik paman ini tetapi aku tidak boleh lemah dan tetap bergerak sesuai kata hatiku. Aku akan kembali belajar di Sekte 9 Bintang untuk menempa diriku. Paman, jawab Fang Yin mencoba menutupi tujuannya yang sebenarnya. Aku tahu keinginanmu tidak sesederhana itu, keponakan.
Aku merasakan ambisi yang besar dalam dirimu. Tetapi tidak jadi soal untukku jika kamu tidak ingin mengatakannya. Terus berjuanglah dan bawa kehormatan klanku di masa mendatang. Tian Feng bermonolog dalam hati. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 107. Cerita kelam. Episode berikutnya. Bab 109. Kembali pulang. Perbincangan antara Fang Yin dan Tian Feng berakhir. Mereka kembali ke tempat tujuan mereka masing-masing. Fang Yin kembali pada rombongan dan Tian Feng kembali ke tempatnya menyepi. Mari kita kembali ke desa. Seru kakek Zhu setelah melihat Fang Yin kembali seorang diri tanpa Tian Feng. Ketua sekte merasa penasaran dengan apa yang dibicarakan antara Fang Yin dan Tian Feng. Tidak ada keanehan dalam diri Fang Yin. Wajahnya terlihat biasa-biasa saja. Kamu tidak apa-apa, kan? Tanya ketua sekte pada Fang Yin membuka percakapan dan berharap Fang Yin akan menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Aku baik-baik saja, Kak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketua sekte mengangguk mendengar jawaban dari Fang Yin meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Rombongan itu keluar dari tempat itu dan berjalan ke arah kiri memutari tebing. Pantas saja aku dan Kak Feng hanya berputar-putar seperti berada di dalam labirin sebelumnya. Rupanya jalan keluar itu ada di sebelah kiri tempat ini. Aku akan mengingatnya jika suatu saat aku kembali ke tempat ini lagi. Fang Yin membayangkan banyak hal yang dia lewati di tempat ini. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya melihat pedesaan yang merupakan tempat tinggal kakek Zhu dan yang lainnya. Warga desa bermunculan menyambut kedatangan mereka dan meminta mereka untuk berkumpul di sebuah pondok. Pondok itu biasa digunakan oleh para penduduk untuk mengadakan rapat dan perkumpulan lainnya. Salah seorang penduduk desa yang selamat mengatakan jika kakek Zhu dan keempat warga ditawan oleh tentara iblis darah. Kakek Zhu dan yang lainnya mengatakan jika Fang Yin adalah penyelamat mereka. Warga desa menjamu mereka dengan makanan lezat yang mereka punya. Fang Yin yang beberapa hari ini tidak makan dengan baik merasa kalap dan membawa banyak makanan ke tempat yang sedikit menepi. Dia tidak ingin siapapun melihat wajahnya ketika cadarnya tersingkap ketika dia makan dengan cepat. Kakek Zhu dan semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas jamuannya. Kami tidak bisa tinggal berlama-lama di sini karena kami masih harus menyelesaikan banyak urusan. Ketua sekte berbicara pada penduduk desa itu. Kami tidak bisa menghambat perjalanan kalian. Terima kasih atas pertolongannya. Kakek Zhu terlihat mengeluarkan sesuatu dari sebuah kantong. Fang Yin menerimanya begitu saja ketika kakek tua itu memberinya sebuah kotak berisi 3 butir pil. Nona Yin, itu adalah pil penguat jiwa. Seorang kultivator memerlukannya untuk meningkatkan energi pendamping dan mempercepat ki dalam tubuhnya pulih dengan cepat. Jelas kakek Zhu. Terima kasih, Kek. Kami permisi. Fang Yin memberi hormat pada kakek Zhu dan seluruh warga desa. Mereka membalas hormat Fang Yin dan ketua sekte lalu melepas kepergian mereka hingga ke gerbang desa. Iner, apakah kamu ada rencana lain setelah ini? Tanya ketua sekte. Tidak ada. Aku ingin kita segera sampai di sekte. Jawab Fang Yin lalu melompat ke atas pohon menggunakan teknik meringankan tubuh untuk kembali ke sekte.
Tempat mereka berada saat ini membutuhkan waktu kira-kira 1 hari untuk sampai di Sekte 9 Bintang. Paling cepat mereka akan sampai di Sekte menjelang tengah malam dengan perjalanan tanpa istirahat. Di Sekte 9 Bintang, malam telah tiba. Seseorang duduk di atas atap sebuah villa. Pandangan matanya menerawang jauh melihat ke angkasa. Bintang-bintang bertaburan memberikan nuansa keindahan malam. Sayangnya keindahan malam kali ini tidak mampu menghibur hatinya yang sedang merindukan seseorang. Xiao Yin, apa yang sedang kamu lakukan di luar sana? Bisik Jian Heng pada dirinya sendiri. Sepertinya ada seseorang yang diam-diam merindukanku. Seru Fang Yin yang muncul tiba-tiba menyusul Jian Heng yang sedang termenung. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 108. Pil Pemanggil Roh. Episode berikutnya. Bab 110. Teriakan Fang Yin. Jian Heng tersentak ketika mendengar suara Fang Yin dan melihatnya mendekat dan duduk di sebelahnya. Beberapa kali Jian Heng mengerjap-ngerjapkan matanya dan berpikir bayangan Fang Yin akan menghilang. Dia merasa sedang berhalusinasi sekarang dan tidak ingin tertipu dengan bayangan semu yang seolah nyata. Tetua Yu, apakah kepergianku 2 hari ini sudah membuatmu lupa akan siapa diriku? Sepertinya tadi aku mendengar kamu memanggil namaku. Ucapan Fang Yin membuat Jian Heng tersadar bahwa orang yang berada di hadapannya itu benar-benar Fang Yin. Dek. Jantung Jian Heng berdetak sangat cepat saat ketahuan sedang memikirkan dirinya. Si siapa bilang aku menyebut nama kamu? Kamu salah dengar. Mungkin. Jawab Jian Heng sambil berpaling ke arah lain untuk menyembunyikan pipinya yang memerah. Fang Yin pura-pura percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jian Heng. Dia merasa senang setidaknya Jian Heng sudah mau berbicara padanya. Ya. Sudah kalau begitu. Aku pergi saja. Fang Yin beranjak dari sana dan melompat turun. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah melakukan perjalanan tanpa istirahat sebelumnya. Kamu kembali begitu cepat. Bukankah hutan bintang selatan cukup jauh dari sini? Jian Heng menyusul Fang Yin turun. Aku tidak pergi ke sana. Tetapi aku sudah mendapatkannya dari tempat yang berbeda. Fang Yin terus berjalan. Baguslah kalau begitu. Ucap Jian Heng membukakan pintu untuk Fang Yin. Fang Yin berdiri terpaku melihat isi di dalam villa Jian Heng. Selama dia pergi rupanya Jian Heng telah merubah tatanannya menjadi lebih rapi. Wah, ternyata bukan cuma villa yang rusak saja yang diperbaiki tetapi villa ini juga. Puji Fang Yin melihat dekorasi yang terlihat sangat indah itu. Aku yang mengerjakannya sendiri. Beristirahatlah. Kamu pasti sangat lelah. Jian Heng berjalan ke kamarnya sendiri untuk beristirahat karena malam sudah mendekati pertengahan. Di kamar Fang Yin, luka-luka yang dialami oleh Fang Yin belum mengering. Pekik Fang Yin merasakan nyeri yang teramat sangat ketika luka-luka itu tersentuh oleh ujung bajunya. Aku tidak mungkin mengobatinya dengan mengoleskan salep ke seluruh luka ini. Mau habis berapa banyak kalau aku mengobatinya dengan salep? Fang Yin berpikir untuk berkultivasi untuk menyerap energi dan mengalokasikan energi itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semoga pil ini manjur. Fang Yin mengambil sebutir pil pemberian kakek Zhu sebelum berkultivasi. Setelah menelan pil itu Fang Yin menyempurnakan posisi duduknya dan mulai berkonsentrasi.
Pakaiannya yang terbuka di bagian atas membuat simbol naga di tubuhnya terlihat sangat jelas. Simbol itu menyala sangat terang saat energi dari alam mulai berkumpul menyelimuti tubuhnya. Semakin lama simbol itu terlihat semakin jelas meskipun Fang Yin tidak menyentuh air. Hal yang luar biasa kembali terjadi. Energi alam yang terkumpul itu terserap ke dalam simbol naga dan terserap dengan cepat ke dalamnya. Fang Yin mengontrol energi itu agar tidak masuk ke dalam dantiannya. Keringat bercucuran mengalir di tubuhnya karena dia harus menahan energi itu berputar-putar di seluruh jaringan meridiannya. Rasa panas yang begitu luar biasa membuatnya harus mengeratkan rahangnya menahan energi cahaya emas menyelimuti seluruh permukaan kulitnya. Pekik Fang Yin ketika proses penyembuhan luka itu mencapai puncaknya. Fang Yin berteriak beberapa kali selama proses berlangsung. Di luar kamar Fang Yin, Jian Heng berdiri untuk memastikan jika suara teriakan itu berasal dari sana. Xiao Yin, apa yang terjadi? Xiao Yin, kamu dengar aku? Pekik Jian Heng. Meskipun sangat mengkhawatirkan Fang Yin tetapi Jian Heng tidak berani untuk memasuki kamar seorang wanita. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 109. Kembali pulang. Episode Bab 111. Aku baik-baik saja. Energi yang menyelimuti tubuh Fang Yin membuat seluruh permukaan kulitnya seperti terkelupas dan menjadi kulit yang baru. Penyerapan energi baru terhenti ketika tubuh Fang Yin sudah mencapai batas maksimal penyerapan. Terlihat cahaya yang menyelimuti tubuh Fang Yin mulai memudar seiring proses pengobatan yang telah selesai. Keringat masih membasahi tubuhnya dengan sisa-sisa butiran bening di sudut matanya. Xiao Yin, kau dengar aku? Teriak Jian Heng menggedor-gedor pintu kamar Fang Yin. Fang Yin yang baru tersadar terlihat kebingungan. Penampilannya sangat berantakan dan sedikit terbuka. Penutup wajahku pakai menghilang kemana juga ini? Fang Yin terlihat panik. Takut Jian Heng tiba-tiba masuk ke kamarnya. Fang Yin memilih menjawab ucapan Jian Heng dan berjalan mendekati pintu dengan penampilan seadanya. Aku baik-baik saja, Tetua Yu. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Jawab Fang Yin berdiri membelakangi pintu. Apakah kamu sungguh-sungguh? Jian Heng masih belum percaya sepenuhnya pada ucapan Fang Yin. Aku sungguh-sungguh. Beberapa saat yang lalu aku sedang berlatih. Fang Yin mengungkapkan alasannya. Mendengar suara Fang Yin yang terdengar baik-baik saja, Jian Heng merasa lega. Baiklah, cepat istirahat. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa memanggilku, Xiao Yin. Ucap Jian Heng sebelum kembali ke kamar. Tentu saja, Tetua. Terima kasih atas segalanya. Ucap Fang Yin merasa lega setelah Jian Heng tidak lagi bicara. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, Fang Yin kembali ke peraduannya. Di dekat sebuah lentera yang cukup terang Fang Yin mendekatkan kulitnya yang terluka sebelumnya. Luka-luka yang dideritanya sembuh dan menghilang entah kemana. Sungguh pil yang luar biasa. Aku tidak boleh memakannya sembarangan. Di saat bertemu dengan musuh yang kuat dan sedikit merepotkan, pil ini pasti sangat berguna. Fang Yin merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu memejamkan matanya. Di pagi hari, murid-murid sekte bersiap untuk menerima materi pembelajaran dan berkumpul di halaman.
Ini pertama kalinya pembelajaran di Sekte 9 Bintang setelah penyerangan dari klan Yuan yang mengakibatkan banyak sekali kerusakan. Fang Yin merasa bingung harus melakukan apa. Di hadapan para tetua dan murid yang telah mengetahui kekuatannya yang dia miliki, terasa percuma jika dirinya kembali berpura-pura menjadi murid bodoh. Tidak ingin terlalu kentara dengan kemampuannya, Fang Yin menahan diri saat mengikuti pelatihan bersama itu dengan menekan energinya hingga ke titik paling rendah. Meskipun sudah sejak semalam dia memakan pil dari kakek Zhu, namun hingga saat ini tubuhnya masih merasakan energi yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Xiao Yin, kamu bisa memilih latihanmu dibimbing oleh siapa. Semua tetua siap untuk melakukan yang terbaik untukmu, ucap Tetua Ming. Semuanya berubah setelah ketua sekte lama mengangkat Fang Yin sebagai putrinya sejajar dengan ketua sekte. Terima kasih atas budi baiknya, Tetua. Fang Yin memberi hormat pada Tetua Ming. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami. Ketua Ming membalas hormat Fang Yin. Dasar para tetua tidak kompeten. Kalian bersikap manis padaku setelah tahu kelebihanku dan posisiku sebagai putri angkat dari ketua lama. Ya ampun, aku sampai lupa. Seharusnya aku pergi menemui ayah terlebih dahulu. Sejak kapan aku menjadi bodoh begini? Fang Yin pergi meninggalkan tempat pelatihan itu begitu saja tanpa banyak bicara. Para tetua dan murid-murid lainnya hanya terbengong melihat kepergiannya tanpa berani bertanya. Bersambung episode sebelumnya. Bab 110. Teriakan Fang Yin. Episode berikutnya. Bab 112. Pergi ke suatu tempat. Ketika berjalan menuju ke tempat ketua lama, Fang Yin berpapasan dengan Jian Heng yang sedang bersama dengan murid-muridnya berlatih. Fang Yin berhenti sejenak, melihatnya, lalu kembali berjalan menuju ke tempat tujuannya. Ketua lama terlihat sedang membaca sebuah kitab dan menikmati udara pagi di sebuah pondok terbuka yang ada di bagian belakang sekte. Tidak tampak ketua sekte di sana yang biasanya selalu menemani ketua lama untuk menikmati tehnya di pagi hari. Salam hormat, Ayah. Fang Yin memberi hormat pada ayah angkatnya itu. Ketua lama yang semula fokus dengan kitabnya, meletakkan kitab itu dan menoleh pada Fang Yin. Semoga selalu diberkati. Kemarilah, Yiner. Ketua lama menunjuk tempat kosong di depannya. Fang Yin pun duduk di sana dan mereka kini saling berhadapan. Kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu sudah mendapatkan semua tanaman obat yang kamu butuhkan? Tanya ketua lama yang tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Fang Yin tidak langsung menjawab pertanyaan ayah angkatnya itu melainkan menggerakkan tangannya dan mengeluarkan semua tanaman obat yang dibutuhkan untuk membuat pil rahasia itu. Ketua lama merasa takjub ternyata Fang Yin sudah mengumpulkan semua bahan. Dia tidak ingin bertanya bagaimana cara dia mendapatkannya dan kesulitan apa yang telah dilaluinya untuk mendapatkan semuanya. Semuanya sudah lengkap, Ayah. Bagus. Aku akan memanggilkan seorang alkemis yang paling berbakat untuk membuat pil itu untukmu. Ketua lama tidak tahu jika Fang Yin memiliki kemampuan untuk itu. Maaf, Ayah. Aku tidak bermaksud untuk menolak kebaikanmu tetapi aku akan membuat pil itu seorang diri. Sebagian bahan-bahan ini sangat langka dan sulit untuk didapatkan.
Kita tidak bisa percaya pada orang begitu saja, ujar Fang Yin. Untuk mendapatkan tanaman obat itu Fang Yin dan ketua sekte telah bertaruh nyawa dan melewati banyak sekali kesulitan. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu jika dia memiliki ramuan rahasia ini. Baiklah. Apa yang kamu butuhkan untuk membuat pil itu? Tanya ketua lama. Tempat yang aman dan tungku yang memadai. Aku memiliki sebuah tungku dan membutuhkan sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Fang Yin ingin meminta izin pada ketua lama untuk pergi ke tempat yang dia inginkan. Ikutlah denganku. Seru ketua lama beranjak dari duduknya. Dia tidak mengatakan mau membawa Fang Yin kemana dan Fang Yin juga tidak ingin banyak bertanya. Mau kemana? Tanya ketua sekte saat berpapasan dengan mereka. Ketua lama hanya menatapnya sekilas lalu kembali berjalan. Merasa sangat penasaran. Ketua sekte pun berjalan mengikuti mereka tanpa banyak bertanya lagi. Ketua lama berhenti pada sebuah ruangan yang berada di belakang perpustakaan. Ruangan kosong yang hanya berisi beberapa buah guci berdebu. Ketua lama berjalan mendekati sebuah guci yang paling besar dan berada di tengah ruangan itu. Fang Yin dan ketua sekte saling berpandangan melihat apa yang akan dilakukan oleh ketua lama. Kedua telapak tangan ketua lama bersinar karena mengeluarkan energi spiritualnya. Dengan gerakan perlahan, ketua lama memutar guci yang tertanam di lantai itu. Suara gemuruh terdengar dan membuat seluruh ruangan itu bergetar. Fang Yin dan ketua sekte melihat ke sekeliling untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ubin yang terbuat dari lempengan batu besar terus bergerak seiring guci yang diputar oleh ketua lama. Suara itu masih terdengar meskipun tidak sekeras sebelumnya, tetapi getarannya masih sangat terasa. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 111. Aku baik-baik saja. Episode berikutnya. Bab 113. Ruang rahasia. Ketua lama berhenti untuk memutar guci itu setelah lantai batu itu terbuka dengan sempurna. Ikuti aku. Seru ketua lama. Fang Yin dan ketua sekte pun berjalan mengikuti ketua lama menghampiri jalan yang terbentuk dari lantai yang terbuka itu. Ada tangga menurun ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang gelap. Dari tangan ketua lama keluar bola api energi sebagai penerang. Dia melemparkan beberapa buah bola api dan membiarkannya melayang-layang di dalam ruangan itu. Mereka terus berjalan hingga ketua lama berhenti dan menghadap pada sebuah dinding. Di dinding itu menempel sebuah pengunci kuno. Ketua lama kembali memutar pengunci itu hingga dinding batu di sebelahnya terbuka. Suara gemuruh diiringi dengan getaran dan juga debu keluar dari pintu batu yang terbuka itu. Mereka mundur sejenak untuk menghindari debu yang mengepul dari pintu itu. Setelah beberapa saat, mereka berjalan memasuki sebuah ruangan yang gelap. Ketua lama melemparkan bola-bola cahaya untuk menerangi ruangan itu. Tiba-tiba pintu batu yang ada di belakang mereka kembali tertutup dengan sendirinya. Ayah! Pintu itu tertutup sendiri. Bagaimana kita bisa keluar dari sini jika tidak ada seseorang yang membukanya dari luar? Ketua sekte terlihat panik. Ketua lama tidak menjawab pertanyaan ketua sekte dan terus berjalan ke tengah ruangan. Wah! Semua ini terlihat sangat luar biasa. Fang Yin berjalan mengelilingi meja batu yang memajang beberapa buah tungku obat. Pilihlah salah satu untuk membuat pil itu, Yiner.
Ketua Lama membebaskan Fang Yin untuk memilih tungku obat yang dia sukai. Fang Yin melihat dengan teliti satu persatu tungku itu. Sepintas memang terlihat sama. Namun sepertinya satu tungku yang berada di paling tengah memiliki kualitas yang lebih baik. Aku memilih yang ini, Ayah. Seru Fang Yin menunjuk tungku itu. Selera yang bagus, ucap Ketua Lama. Ketua Sekte belum mengerti maksud dari semua ini. Tungku-tungku ini hanya dipergunakan untuk membuat pil oleh para alkemis. Setahuku Ayah bukan seorang alkemis dan sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya memurnikan pil. Lalu, apakah mungkin gadis kecil itu yang akan melakukannya? Rasanya ini mustahil. Ketua Sekte masih belum bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Di mana saya bisa memulai untuk menggunakannya, Ayah? Tanya Fang Yin. Di sana. Ketua Lama menunjuk sebuah tempat di sebelah meja tungku itu. Fang Yin membawa tungku itu tanpa menyentuhnya agar tungku itu tetap terjaga kemurniannya. Dia melapisi tangannya dengan qi dan membawa tungku yang melayang-layang itu ke meja yang dimaksud oleh Ketua Lama. Sampai detik ini Ketua Sekte belum mempercayai jika Fang Yin bisa melakukannya. Ketua Lama berdiri di depan Fang Yin dan mengamati apa yang dilakukan oleh putri angkatnya itu. Ketua Sekte berdiri di samping Ketua Lama dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Fang Yin mulai mengeluarkan semua bahan-bahan pil yang akan dia buat di atas meja. Setelah menyiapkan sesuai komposisi yang ada di dalam gulungan resep itu, Fang Yin memasukkannya ke dalam tungku yang sebelumnya sudah dia panaskan. Tungku itu mengeluarkan sinar terang ketika semua bahan pil itu masuk ke dalamnya. Fang Yin terus berkonsentrasi untuk memberi energi yang stabil dan mencoba mengendalikan tungku yang terus bergerak-gerak ketika proses pemurnian pil berlangsung. Itu. Ketua Sekte begitu sulit untuk mengeluarkan kata-katanya. Tenanglah. Biarkan Yiner mengatasinya sendiri. Ketua Lama meminta Ketua Sekte untuk tenang dan mempercayai kemampuan Fang Yin. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 112. Pergi ke suatu tempat. Episode berikutnya. Bab 114. Melakukan kesalahan. Ketua Sekte dan Ketua Lama merasa harap-harap cemas menanti hasil dari pemurnian pil yang dilakukan oleh Fang Yin. Tungku pengolahan terlihat bergerak tak beraturan seperti ada yang bergejolak di dalamnya. Beberapa kali tutup tungku itu akan terbuka. Tetapi Fang Yin berhasil menguasai keadaan dan mengembalikannya pada tempatnya. Keringat bercucuran membasahi tubuh mereka bertiga karena udara dalam ruang tertutup itu mengalami peningkatan suhu akibat energi panas yang dilepaskan oleh Fang Yin selama proses pembuatan pil berlangsung. Fang Yin merasa ada yang janggal dengan proses alkimia yang dia lakukan dalam pemurnian pil kali ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa semuanya tidak berjalan seperti yang biasa aku lakukan? Apakah aku harus menggunakan lebih dari 2 energi untuk memurnikannya? Fang Yin mencoba menganalisa apa yang kurang dalam proses ini. Fang Yin telah menggunakan qi cahaya emas dan qi api merah pada proses ini sebelumnya. Kini Fang Yin akan menambahkan qi api hijau miliknya. Perlahan proses alkimia itu mulai mengalami perubahan menjadi lebih stabil. Yeo! Fang Yin bersorak senang karena prosesnya kembali berjalan dengan normal.
Tidak lama kemudian proses itu pun mencapai tahap akhir, yaitu tahap penyempurnaan, dan pil akan terbentuk. Dengan kekuatan penuh, Fang Yin mengangkat tungku itu ke udara dan bersiap untuk menangkap pil yang akan dikeluarkannya. Pil-pil yang terbentuk keluar dari dalam tungku dan melayang di udara untuk proses pendinginan. Saking bahagianya Fang Yin terlupa untuk menghentikan aliran energi apinya ke dalam tungku itu. Tangan kiri Fang Yin tetap mengalirkan Qi ke dalam tungku, sedangkan tangan kanannya terbuka dan menengadah untuk menampung pil-pil yang dihasilkan dalam proses alkimia kali ini. Ketua lama dan ketua sekte berjalan menghampirinya untuk melihat pil yang dihasilkan. Fang Yin menyerahkan pil itu pada mereka karena dia harus menurunkan tungku yang selesai dia gunakan itu. Gawat! Pekik Fang Yin melihat tungku itu terbakar. Seluruh permukaan tungku itu diselimuti oleh api karena Fang Yin lupa menghentikan energinya setelah proses pemurnian berakhir. Api itu terus berkobar meskipun Fang Yin sudah menghentikan aliran energinya karena tungku itu terlanjur terbakar. Swoosh! Tidak ada jalan lain selain melepaskan Qi awan salju untuk menghentikan kekacauan ini. Seketika api itu membekukan tungku. Duar! Tungku yang semula panas dan tiba-tiba menjadi dingin itu meledak menjadi puing-puing yang tak berbentuk lagi. Fang Yin menunduk penuh penyesalan karena telah merusakkan barang berharga pemberian ketua lama. Untuk mendapatkan tungku seperti yang hancur itu, setidaknya seseorang harus membayar 3.000 koin emas. Ketua lama terdiam melihat apa yang terjadi dan berusaha untuk mengendalikan dirinya. Meskipun tidak bisa dikatakan ilhas, namun dia tidak bisa menyalahkan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Fang Yin. Begitu halnya dengan ketua sekte yang masih diam terpaku melihat kejadian ini. "Ayah, maafkan aku," ucap Fang Yin menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ketua lama dan ketua sekte. "Sudahlah. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati lagi," ucap ketua lama. Tidak marah tetapi juga tidak menampakkan kegembiraan. Wajah ketua lama terlihat datar. Tangan kanannya mengulur ke depan mengarah pada puing-puing tungku yang hancur berserakan itu. Tangannya seolah sedang meremasnya dan puing-puing itu berubah menjadi debu yang kemudian hilang tak bersisa. Ketua sekte menyerahkan pil hasil pemurnian kepada Fang Yin. "Sekarang mari kita keluar dari sini." Ketua lama berjalan memimpin diikuti oleh Fang Yin dan ketua sekte. Ketua sekte masih penasaran bagaimana cara ayahnya untuk membuka pintu itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 113. Ruang Rahasia. Episode berikutnya. Bab 115. Melanjutkan misi. Ketua lama berdiri di depan pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Tangannya maju ke depan dengan telapak tangan yang terbuka. Saat telapak tangan ketua lama menyentuh dinding batu itu, terlihatlah sebuah segel mantra yang berbentuk lingkaran dengan simbol yang menyala. Ketua lama memutar segel itu searah jarum jam dengan energi yang dia alirkan pada telapak tangannya. Setelah segel mantra itu berputar dengan cepat, ketua lama melepaskan tangannya dan bergerak mundur beberapa langkah. Pintu batu itu pun kembali terbuka. Jadi ruangan ini juga dilindungi dengan segel mantra. Itu artinya tidak semua orang bisa melihat keberadaannya ataupun memasukinya. Ketua sekte bermonolog dalam hati.
Mereka bertiga keluar dari ruangan itu. Dari dalam ruangan itu melewati ruangan gelap yang diterangi oleh bola-bola energi ketua lama yang masih tertinggal di sana. "Kalian naiklah lebih dulu," seru ketua lama. Ketua sekte dan Fang Yin pun berjalan naik melalui tangga batu yang membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah itu. Ketua lama membuat segel pelindung agar tidak sembarangan orang bisa membuka ruangan itu meskipun mereka berhasil memutar guci yang tertanam di tengah ruangan itu. Fang Yin dan ketua sekte masih berdiri menunggu ketua lama untuk menyelesaikan penanaman segel itu. Mereka bertiga kembali ke pondok tempat mereka mengobrol sebelumnya setelah pembuatan pil itu selesai. "Apa rencanamu setelah ini, Yiner?" tanya ketua lama memecah keheningan di antara mereka bertiga. "Menyelesaikan kitab yang aku pelajari lalu mencari kitab selanjutnya, Ayah," jawab Fang Yin dengan penuh keyakinan. Wajah ketua sekte terlihat bingung, tidak tahu kitab apa yang dibicarakan oleh Fang Yin dan ayahnya. Dia melihat ke arah Fang Yin dan ketua sekte secara bergantian. "Aku yakin setelah kamu memiliki pil rahasia itu, kamu akan menguasai kitab itu dengan cepat." Ketua lama tersenyum. Sepertinya dia telah melupakan kekesalannya akibat tungku obatnya yang pecah. "Semuanya karena dukungan dari ayah dan juga Kak Feng," ucap Fang Yin, menyatukan kedua tangannya pada ayah dan anak itu. Hati ketua lama menghangat ketika mendengar Fang Yin memanggil ketua sekte dengan sebutan kakak. "Sepertinya aku telah melewatkan sesuatu. Kitab apakah yang kalian maksud?" Ketua sekte akhirnya tidak tahan lagi untuk bertanya. Ketua lama menatap Fang dan bertanya-tanya dalam hati. Dia tidak tahu apakah Fang Yin belum sempat memberitahukannya atau mungkin memang Fang Yin sengaja untuk merahasiakannya dari ketua sekte. "Aku sedang dalam misi untuk mempelajari kitab 9 naga, Kak Feng." Ucapan Fang Yin membuat ketua sekte terkejut. Dia tidak menyangka jika adik angkatnya itu sedang melakukan misi yang besar. Pantas saja aku melihat tanda Dewi Naga di punggungnya. Mungkin Yiner memang orang terpilih yang akan mendapatkan anugerah itu. Aku harap Yiner bisa mengendalikan kekuatan yang besar itu di masa mendatang. Kekaguman ketua sekte pada Fang Yin kian bertambah. Dia berusaha untuk mengendalikan hati dan pikirannya agar tidak jatuh cinta pada gadis yang sangat berbakat itu. "Aku akan merahasiakan misi dan semua yang aku ketahui tentangmu, Yiner. Dunia kultivasi ini sangat kejam. Berhati-hatilah dalam memilih teman nantinya," ucap ketua sekte. "Akan selalu kuingat pesanmu ini, kakak." Lagi-lagi Fang Yin memberikan hormatnya pada ketua sekte. "Di tangan kami, identitasmu akan aman. Jangan sampai ada yang tahu dengan latar belakangmu. Banyak orang yang menginginkan kematianmu di luar sana," imbuh ketua lama. "Aku mengerti, Ayah. Izinkan aku untuk pergi menyelesaikan kitab yang sedang aku pelajari setelah ini." Fang Yin sudah tidak sabar untuk melanjutkan menyerap kitab 9 naga yang dia pinjam dari Jian Heng. "Aku ingin segera mencoba pil rahasia ini." Fang Yin tersenyum bersemangat di balik cadarnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 114. Melakukan kesalahan. Episode berikutnya. Bab 116. Pil bekerja.